ini uh, karena sesuatu yang dianggap riskan dan membahayakan pengetahuan umum apabila hadir di forum, karena pasti forum ini akan forum ini mau tidak mau endingnya harus menang atau kalah, tidak mungkin kemufakatan. Di hadapan Ka'bah, ya Allah, demi Allah aku bersumpah ya Rabb, aku meyakini Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, leluhur para Ba'alawi adalah cucunya Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Muhammad SAW. Demi kemuliaanmu ya Rabb, aku bersumpah ya Rabb, kalau Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka aku akan hancur dunia dan akhirat. Dan kalau hal yang paling memprihatinkan, kok tiba-tiba muncul orang-orang yang berteriak-teriak untuk melakukan mubahalah. Masya Allah gitu. Ada orang-orang yang bahkan rela untuk menerima kutukan dari Allah demi kecintaannya pada junjungannya. Kalau Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, maka Imad, Qori, dan semua teman-temannya yang meyakini bahwasanya Sayyidina Ubaidillah bukan cucunya Nabi Muhammad SAW, hancurkan mereka ya Allah, hinakan mereka di dunia wal akhirah. Di hadapan Ka'bah ya Rabb, aku bersumpah kepadamu ya Allah, memohon pertolonganmu ya Allah. Mereka menghina keluarga Nabi Muhammad SAW, mereka menghina keturunan Nabi-Mu, kekasihmu Muhammad SAW. Mereka ya Rabb menghina keturunan Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kalau memang Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, hinakan kami, hancurkan kami. Tapi kalau memang Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, maka hancurkan mereka ya Rabb. Ala hazni ya wala. Keyakinan bahwa dirinya tersambung ke Rasulullah sudah cukup, ya sudah, yakini saja gitu. Hanya jangan paksa-paksa orang lain, apalagi berteriak-teriak bahwa kami tersambung ke Rasulullah. Jangan lagi lakukan itu, karena banyak di luar sekarang orang lain sudah tahu dan berdasarkan dalil-dalil yang sangat kuat, fakta-fakta yang sangat kuat bahwa Anda tidak tersambung kepada Rasulullah SAW dengan yang tidak didasari fakta-fakta yang kuat, dalil-dalil yang kuat. Dalil yang dipegang selama hampir 550 tahun itu sekarang ternyata dipatahkan. Bahkan ternyata yang mematahkan ini sudah berkali-kali ada orang yang melakukan kajian. Cuma kajian Kiai Haji Imaduddin Usman dan kawan-kawan ini ternyata lebih real, ya, lebih detail. Bahkan didukung juga oleh cabang-cabang ilmu lain yang juga tidak bisa dibantah, tidak bisa ditolak, seperti filologi dan DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ali baitihi wa jami'il muslimin. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Polemik nasab ini makin sebetulnya sudah agak reda ya, tidak begitu panas, cuman dibangkitkan lagi, seolah-olah dibangkitkan lagi oleh oknum-oknum yang Robito Alawiyah ini ya, yang membuat undangan baru ya, undangan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang penuh kejanggalan. Undangan-undangan yang disebar ini sangat banyak kejanggalan sekali ya, dan alhamdulillah Kiai Imaduddin Usman menanggapi tidak akan hadir ya, dan beberapa kiai-kiai yang di belakang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani juga menyarankan agar tidak hadir karena banyak kejanggalan. Oke, saudaraku sekalian, kita tidak akan membahas itu, cuman teman-teman pernah melihat ya, mungkin ada dari, sebut saja ya, videonya Babe Aldo ya, yang bermubahalah di depan Ka'bah ya, bermubahalah atau apa, bersumpah atau apa, berdoa ya depan Ka'bah, kalau Ubaidillah ini Rasulullah, kalau tidak ini, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk untuk melawan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang penuh dengan ilmu ya, dengan ilmuwan, kajian ilmu filologi, kajian tes DNA dan lain sebagainya, dilawan dengan sumpah di depan Ka'bah. Ini kan luar biasa. Sangat tidak masuk akal ya, antara ilmu dilawan dengan sumpah. Ya ini tidak sangat tidak menunjukkan apa yang disampaikan oleh ketua mereka di pengajian. Pernah menyampaikan bahwasanya
nenek moyang mereka datang ke Indonesia ini untuk mencetak ulama. Tapi nyatanya ketika dibongkar sejarahnya, ya, bisa sejarahnya lah, nenek moyangnya atau nasabnya dibongkar oleh seorang kiai, yang kiai kampung lagi, kelabakan dan tidak bisa memberikan jawaban. Nah ini kan luar biasa, ya kan? Mengaku mencetak ulama tapi tak bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang ulama. Dan ini bisa jadi karena kesombongan oknum-oknum mereka yang sudah kelewat batas, ya. Bisa jadi sesuai dengan firman Allah pada surat Al-An'am ayat 44, ya. Falamman nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai', ya. Dan seterusnya, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka ketika dia sudah bergembira, merasa senang, merasa jaya, merasa mulia, merasa segalanya, akhirnya akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka kata Allah, saya akan mengambilnya dengan sekonyong-konyong. Seketika diambil dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, hanya terdiam dan berputus asa. Dan harusnya berputus asa, ya kan, ya minimal diamlah, terdiam, tapi tidak terdiam, masih kekeh, ya, menganggap dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW, sedangkan tidak punya bukti apapun bahwa klan mereka tersambung pada Rasulullah SAW. Namun, saudaraku sekalian, mengenai mubahalah ini ada seorang tokoh adat, ya, beliau yang mengomentari ini. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Ali Taba, Ketua Balai Adat Kearian Tangerang. Masih terkait dengan polemik nasab yang sepertinya tidak akan pernah berhenti, dan kayaknya memang tidak akan pernah berhenti, karena yang satu bersikukuh untuk satu hal, yang lainnya juga bersikukuh pada hal lainnya. Keadaan ini terus memanas karena ternyata tidak ada yang berusaha tidak ada yang berhasil, ya, tidak ada yang berhasil mempertemukan kedua pihak ini pada satu pertemuan, pada satu forum, pada satu bentuk musyawarah untuk mencari mufakat. Dan saya kira memang mufakat ini tidak akan ditemukan entah sampai kapan, bisa jadi mungkin sampai hari kiamat kali, ya, karena dua-duanya bersikukuh pada keyakinan, dan keyakinan itu juga didasari oleh dalil-dalil yang menurut keduanya kuat, gitu. Makanya kemudian keadaan semakin memanas. Cuma sayangnya masih bagi kami para penggiat budaya, bagi kami para penggiat sejarah ini masih sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena saya melihat konfrontasi ini menjadi tidak fair. Tidak fair itu karena apa? Karena di kelompok para kiai, saya menyebutnya mungkin kiai lokal, ya, kiai pribumi. Dalam hal ini Kiai Haji Imaduddin Usman, kemudian Kiai Haji Gus Fuad, ya, Gus Fuad Pleret, kemudian Gus Abbas yang dari Cirebon. Kemudian di sisi lainnya adalah Rabithah Alawiyah, gitu. Kan sebenarnya yang berkonfrontasi ini adalah Kiai Imad dan teman-teman berhadapan dengan para habib yang ada di Rabithah Alawiyah. Sayangnya sampai saat ini yang berkonfrontasi di medsos dan lain sebagainya justru bukan kedua kelompok ini, gitu.
selalu tidak pernah ketemu. Saya tidak apa itu, tidak mengerti kenapa mereka tidak pernah ketemu. Apakah ini eh, karena sesuatu yang dianggap riskan dan membahayakan pengetahuan umum apabila hadir di forum, karena pasti forum ini akan forum ini mau tidak mau endingnya harus menang atau kalah, tidak mungkin kemufakatan itu misalnya kelompok Imat kemudian menerima misal nasabnya para Habib ini benar-benar tersambung ke Rasulullah, sementara dari Rabithah Alawiyah juga tidak mungkin menerima apa yang dijelaskan dalam tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman gitu. Memang konfrontasi ini kayaknya memang tidak akan ketemu jalan keluar, karena tidak mungkin yang satu mengalah ke yang lain. Soal nasab ini cuma ada satu pilihan yang menurut saya ini akan bisa dipilih oleh siapapun. Pilihan itu adalah sebagaimana saya sampaikan di episode sebelumnya gitu, bahwa kita harus memilih sikap seperti bagaimana Allah bersikap terhadap makhluknya, terhadap manusia ini. Allah membebaskan manusia ini mau menjadi manusia yang bertakwa atau manusia yang mungkar, mau jadi muslimin dan mukminin sejati atau mau jadi kafirin sejati, silakan, la ikraha fiddin. Artinya harusnya kalau dalam hari ini yang dikritisi oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kawan-kawan adalah teman-teman kita di Rabithah Alawiyah, dalam hal ini adalah para habaib yang diragukan ketersambungan nasabnya kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mengambil cara ini, yaitu tidak ada paksaan untuk meyakini, untuk mempercayai, harusnya ini sudah selesai. Jadi satu-satunya pilihan yang bisa diambil adalah ya sudah, kalau misalkan teman-teman di Rabithah Alawiyah ini tetap berkeyakinan bahwa dirinya tersambung ke Rasulullah, sudah cukup, ya sudah, yakini saja gitu. Hanya jangan paksa-paksa orang lain, apalagi berteriak-teriak bahwa kami tersambung ke Rasulullah. Jangan lagi lakukan itu, karena banyak di luar sekarang orang lain sudah tahu dan berdasarkan dalil-dalil yang sangat kuat, fakta-fakta yang sangat kuat bahwa Anda tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Lalu kepada teman-teman dari Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kawan-kawan juga, ya sudah, tidak percaya dengan kenasaban orang-orang di Rabithah Alawiyah atau tidak, ya sudah. Saya kira kalau semuanya mengambil sikap seperti ini harusnya sudah selesai gitu. Karena tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin semua orang bisa kita paksa untuk sama-sama meyakini keyakinan kita sendiri, apalagi keyakinan yang tidak didasari fakta-fakta yang kuat, dalil-dalil yang kuat. Dalil yang dipegang selama hampir 550 tahun itu sekarang ternyata dipatahkan. Bahkan ternyata yang mematahkan ini sudah berkali-kali ada orang yang melakukan kajian. Cuma kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kawan-kawan ini ternyata lebih real, ya, lebih detail. Bahkan didukung juga oleh cabang-cabang ilmu lain yang juga tidak bisa dibantah, tidak bisa ditolak, seperti virologi dan DNA. Gitu. Lalu hal yang paling memprihatinkan, kok tiba-tiba muncul orang-orang yang berteriak-teriak untuk melakukan mubahalah. Masya Allah gitu. Ada orang-orang yang bahkan rela untuk menerima kutukan dari Allah demi kecintaannya pada junjungannya, di para habib yang amat dicintainya. Saya kira tidak perlu sebenarnya mubahalah semacam ini. Agama kita juga tidak membaguskan, ya. Tidak membaguskan, tidak menilai baik orang-orang melakukan sumpah-sumpah semacam itu. Karena ada jalan tengah yang bisa diambil. Jalan tengah tadi ya itulah, kita berteladan, kita mencontoh bagaimana sikap Allah memberikan kebebasan pada makhluk. Ini antara Tuhan dan makhluk aja, ya Allah ngasih kebebasan. Masa kita antara makhluk dan makhluk tidak bisa memahami itu? Pahamilah soal itu. Tidak bisa kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Karena ketika kita memaksakan keyakinan kita pada orang lain, pasti akan timbul clash, akan timbul konflik. Dan sekarang buktinya konflik itu terjadi seperti sekarang. Tidak perlu ada mubahalah. Saya khawatir apa yang terjadi pada klan Balawi ini, jangan-jangan ini adalah mubahalah orang-orang yang terdahulu. Jangan-jangan gitu. Karena apa? Kok tiba-tiba saja muncul lalu kemudian tidak bisa ditolak sama sekali, tidak bisa dibantah sama sekali sampai saat ini. Semua cabang ilmu pengetahuan
menyudutkan apa itu teman-teman di Balawi pada posisi yang tidak bisa menolak, tidak bisa membantah. Gitu. Jadi tidak perlu mubahalah itu. Saya apa itu cukuplah ambil keyakinan masing-masing. Yang percaya silahkan, yang tidak juga silahkan. Ya, uh, apa itu tidak perlu kita paksakan orang lain untuk percaya, apalagi kemudian memposisikan kita selalu lebih di atas dari yang lain. Nggak usah kayak gitu, biasa-biasa aja gitu. Karena seperti di penjelasan saya kemarin, ada banyak yang harus kita pertaruhkan ketika kita terus sibuk berkelahi. Persatuan Indonesia akan kita korbankan, ukhuwah Islamnya akan kita korbankan. Yang paling mendasar adalah jangan sampai konflik ini membuat kita benar-benar lupa mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang takut dengan yang tidak takut dengan Allah sih mungkin ya silahkan bebas-bebas aja. Tapi saya yakin tidak akan ada orang yang siap menerima hukum Allah. Gitu. Jadi ayo keadaan ini jangan sampai membuat kita merenggang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keadaan ini merenggang kita dari nilai-nilai kemanusiaan yang Rasulullah teladankan pada kita semua. Karena hanya di jalan itulah kita bisa berpulang kepada Allah. Jalan takwa bukan jalan nasab. Hanya jalan takwa yang bisa mengantarkan kita pulang kepada Allah, bukan jalan nasab. Jadi tidak perlu mubahalah semacam itu. Jangan buang-buang energi, jangan buang-buang pikiran, dan jangan buang percuma hidup ini hanya untuk mubahalah yang bahkan mungkin bisa jadi kita tidak pernah tahu yang sesungguhnya. Mohon maaf apabila ada yang salah, itu karena kebodohan saya. Tapi kalau ada yang benar dan bisa dipahami, itu karena sesungguhnya Allah lah yang membimbing kita semua. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah cukup ya saudaraku sekalian, apa yang dipaparkan beliau ini sangat jelas ya, sudah sangat jelas dan masuk di nalar ya. Harusnya memang seperti itu ya, untuk masalah nasab ini agar selesai. Memang jika memang Robito Alawiyah ini tidak bisa membantah kajian Kiai Jimat Usman Bantani, ya cukup terima saja gitu loh. Toh nasab ini tidak menyebabkan seseorang bisa masuk surga, iya kan? Yang menyebabkan orang bisa mulia dan masuk surga ya karena keimanan, ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa harus rela dipertahankan sedemikian rupa sehingga bisa menimbulkan konflik-konflik kesatuan berbangsa dan bernegara? Kalau memang cinta pada NKRI yang berkoar-koar sebagai nasionalisme, ya harusnya sampaikan dong. Harusnya oke, kita memang tidak punya data. Ya udah, diam, tidak usah keluar-keluar lagi. Nah, anak cucunya sampaikan, kamu nasabnya terputus, tidak ada menurut kajian Kiai Jimat bin Usman Al-Bantani. Oleh karena jangan berkuar-kuar sebagai keturunan Rasulullah SAW lagi. Kan seperti itu, beres ya. Nah, tapi tidak ada sampai sekarang yang tokoh yang dianggap wali, keramat ini pun diam membisu. Iya kan? Kemarin ceramah seorang Habib, seorang Bahar Smith juga mengatakan, kenapa harus diam? Kenapa kami diam? Mengatakan auman singa tidak untuk menanggapi gonggongan anjing ya, malah menyebut sebagai gonggongan anjing. Tesis Kiai Jimaduddin Usman Al-Bantani disebut gonggongan anjing, kan kurang ajar sekali gitu loh. Tidak bisa bantah, katanya diam tapi koar-koar, iya kan, merendahkan, mengejek hasil temuan kajian ilmu. Nah, mengaku keturunan Sayyidina Ali, tapi yang Sayyidina Ali ini diketahui adalah babul ilmi, tapi menolak ilmu yang ada. Mana? Ini kan luar biasa ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga para pejuang negara ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Wis benane pengajian Habib salah satu tekoni. Gak usah tekoni. Mosok keturunan Kanjeng Nabi. Nah, ketika dites DNA ternyata malah DNA-ne G. Sampai nanti pirang DNA-ne G. Cara DNA-ne kodene. Nak keturunan Kanjeng Nabi iku akeh sing nyampekno bahwa keturunane kodene kudune J. Lagi diteliti ternyata kodene G. Kode G kuwi kodene wong Yahudi. Berarti selama ini salah mencintai. Wis benane pengajian Habib salah satu tekoni. Gak usah tekoni. Kok karena orang ini merusak dzuriyahe Kanjeng Rasul. Awake dhewe iki dikongkon mencintai dzuriyah Rasulullah, ternyata enek wong sing ngaku sebagai dzuriyah Rasulullah. Oh, nak pengen ganjaran sholawatan sedina ping 1000 ning omah, mbek nyadap sholawatan, ya toh? Mesti ku ganjaran, mesti ku enek paedahe. Dari zaman sholawatan kalau belum tentu saiki.